Wabarakatuh, ketemu lagi guys, kita nyambung yang tadi. Jadi ini masih bincang-bincang ringan kita dengan Pak Wadir 3 Politeknik Kalteng Riau, bidang kerjasama dan alumni direktur dari PT apa tadi? Sirko, lupa terus ya, PT Sirko dengan Surya, alumni TI G12 TIA, wah lengkap lagi nih. Pak Fadli, wah, Pak Fadli apa kabar? Mudah-mudahan lihat ya. Nah, ini terkait sekarang kan direktur ya Surya, mungkin sambil nyetir tapi kita sambil ngobrol aja. Ini ada mic jadi suaranya dengar kok jelas. Nah, apa sih yang dibutuhkan, atau misalnya kita sudah jadi leader nih sekarang di perusahaan, kemampuan apa nih yang dibutuhkan supaya paling nggak nanti apalagi sekarang zamannya Pak Wikan ini ya, zamannya dirjen kita yang baru, zaman vokasi ini dimulai digalakkan ini, itu soft skill yang selalu dinaik-naikkan gitu ya. Nah, mungkin kita pengen tahu nih yang sudah mengalami di lapangan gitu ya, dari Surya sebagai leader, sebagai direktur lah, apa sih yang dibutuhkan? Mungkin bisa aja sih mengenai intelektual juga boleh atau apalah gitu ya, selama mengelola perusahaannya. Gimana, Sur? yang paling penting itu leadership sih Pak, karena kita harus memahami setiap anggota gitu Pak, karena satu orang tuh pasti beda-beda pemikirannya gitu. Jadi kita setidaknya harus bisa memahami salah satu gitu Pak. Jadi karena kan macam-macam kalau di lapangan ini Pak, yang anggotanya ada yang rajin, ada yang malas. Cuman ke kitanya itu kayak dari laporan-laporan itu kan kita harus nerima dulu gitu Pak. Karena kan ada yang saling nggak suka atau gimana, saling menjatuhkan gitu Pak. Itu kita nggak bisa langsung ada yang ngadu ini ke kita langsung ambil keputusan itu ya, nggak bisa. Betul. Harus cari dulu kebenarannya. Ya. Betul. Jadi itu leader harus tahu harus ya, tahu gitu Pak. Ya. Luar biasa. Dan dalam Islam pun diajarkan ya, kita jangan langsung bisa menerima informasi apapun. Kita harus tabayun. Tabayun. Kita harus lihat benar-benar cari buktinya dan segala macamnya gitu ya. Mas Bang, saya boleh nanya? Boleh silakan Pak. Anggota berapa banyak, Sur? Anggota ada 102 sekarang. Wow. Aja, Sur. Di Bagan 51, di Panjang 51. Luar biasa. Terpikirnya jadi bos? Enggak sih. 102 orang? Enggak. Luar biasa. Dulu tuh gimana ya? Dulu kan ngambilnya TI tuh. Iya. Jadi agak penasaran saya sedikit. Sekarang jadi direktur dan bahkan yang dikerjain pun itu tidak ada sedikit pun hubungannya dengan TI gitu loh. Luar biasa. Jadi teringat yang kemarin Pak, yang lebah itu Pak. Orang RPL tapi kerjaannya untuk ngurusin lebah itu luar biasa, kelulus. Jadi gimana tuh Sur? Apa memang karena mungkin akhirnya mengambil keputusan ini karena kondisi atau gimana gitu kan? Sebenarnya sih lebih karena kondisi sih Pak. Karena kan dari permintaan orang tua juga gitu Pak. Iya, kita harus patuh sama orang tua. Karena sih yang paling penting sih kebahagiaan orang tua sih Pak. Siap, setuju saya. Betul. Jadi percuma aja kita kerja jauh-jauh kalau orang tua nggak ridho gitu. Betul. Jadi emang saya lihat ini pun kondisinya kan karena kita kuliah itu bukan hanya dari sisi skill saja yang dilatih dalam hard skill gitu. Tapi yang perlu dicari itu adalah memang soft skillnya itu yang perlu Jadi artinya kalau dengan soft skill kita oke, mau kemana pun ditempatkan, mau dimanapun kita diterjunkan, itu oke. Betul nggak Pak Isan? Setuju. Pak boleh nanya nggak? Boleh. Langsung aja Pak tanya. Besar apa Sur? Bisnis. Ini tiang listrik. Iya Pak, pekerjaan konstruksi sih Pak. Konstruksi ya? Iya. Untuk melayani PLN. Iya Pak. Jadi apa nih contoh nyatanya nih supaya yang nonton bisa tahu nih apa nih? Ini Surya nih yang punya kerja nih. Yang mana? Contohnya yang pinggir jalan ini Pak, pembangunan jaringan. Pembangunan jaringan. Sama itu, pemeliharaan jaringan. Itu kendalinya kamu benang tendernya, lalu kamu yang kerjakan gitu ya? Iya Pak. Terus butuh tenaga ahli nggak? Butuh Pak. Kalau untuk kebetulan jasa konstruksi minimal kita ada satu orang pengawas yang udah bersertifikasi. Sertifikasi. Iya. Tenaga teknis? Instalasi? Kalau instalasi betul. Cuman kalau untuk di jasa konstruksi kita sih yang paling penting tuh di sisi pengawasannya dulu gitu Pak. Pengawasan? Di pengawasannya dulu. Karena kalau untuk di pekerjaannya kita palingan, karena kalau konstruksi ini kita biasanya pakai pegawai harian lepas Pak. Gitu. Terus apa usaha kamu tuh supaya dapat sertifikasi itu? Apa yang kamu lakukan? Kamu bikin program sertifikasi SDM kamu atau gimana?
Ada, kalau kami sih dari kami nantinya tuh kalau kedepannya sih rencananya setiap anggota tuh nanti cari yang berskill, nanti kami sertifikasi Pak. Paling gitu. ngundang orang sertifikasinya ke Dumai, nanti sertifikasinya di Dumai. Nggak rugi gitu ya. Ada fit apa Kalau dia baliknya sih, berskill tinggal sertifikasi bisa langsung dapat sertifikasi. Iya, bisa langsung dipekerjakan. makanya dilihat dulu di lapangan gitu Pak. Oke. Berapa orang yang pernah disertifikasi, Sur? Kalau yang udah pernah 80 orang. 80 orang. coy. Luar biasa. 80. Aduh. Itu satu sertifikasi kalau boleh tahu nih, Sur. Satu sertifikasi itu budgetnya berapa? Satu tuh 6 Pak. 6 sampai 7. 6 sampai 6 7 juta. sampai 7 juta, Bu. Itu pekerja loh yang disertifikasi Itu- sama perusahaan. Itu duit semua ya. Tujuannya untuk bisnis dia gitu ya. Iya. Luar biasa, Sur. Artinya emang perlu ada seperti itu ya, karena emang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, artinya kita harus Investasi. punya investasi yang besar gitu. Yes. Betul, setuju saya. Jadi emang Sertifikasi penting. luar biasa ya. Ini masalah yang saya tangkap dari tadi itu adalah bagaimana kita mengelola orang, bagaimana kita memanage orang, bagaimana kita mengetahui maunya orang, karena kepalanya tuh beda-beda. Ya. Terus tidak boleh percaya ke satu orang gitu. Betul. Saya tuh malah nggak kepikiran mungkin seperti Surya ya. Dan artinya cukup luar biasa, 102 loh yang dikelola gitu ya. 102 orang yang punya banyak maunya, yang 102 juga. Kalau satu orang tuh satu kemauan, kalau satu orang tuh 100 kemauan, pusing jadinya. Sudah berapa tahun, Sur, bisnisnya? 4 tahun. Kalau yang sudah jalan 4 tahun Pak. 4 tahun ya. Nah, itu luar biasa. Banyak pesan ya. Iya. Oh iya, kalau untuk apa namanya karyawan itu perbandingan antara yang laki-laki sama perempuannya Lebih ada- dominan laki-laki sih. Kalau perempuan kami Di dari office. 102 itu cuma 4 orang. Oh, itu untuk admin aja ya? Iya, untuk Di office ya? Nah, untuk office. Karena kan untuk langsung terjun ke lapangan laki-laki. Memang banyak yang kerjanya kerja keras ya? Iya, kerja keras. Kerja kerasan, tidak ini belakang meja gitu ya? Ya, Oke, Sur, ini pribadi. Udah nikah belum? udah Pak. Kapan? Nikahnya udah bulan Juli. Bulan Juli kapan? Ya, telat nih. Bulan Juli kapan Jadi nih? 2020. Wes, selamat dulu. Weh, duitnya dibanyain dulu ya baru nikah. Luar biasa nih. Luar biasa. Udah nikah coy? Ya, direktur. Direktur. Ya. Bulan Juli berarti udah ada ini belum? Tanda-tanda? Udah Pak. Wes. Oh, selamat. Selamat lagi Nah, double dong. selamat. Luar biasa nih. Direktur. Aduh. Ini lelaki idaman. Untung udah nikah. Kalau enggak saya promosikan di sini. Tapi biasa ya, jadi ngurusi bisnis banyak suka dan duka ya, banyak Iya, tantangan ya. Pak. Betul. Memang ya itulah. Memang banyak sih yang mengambil keputusan pengen kerja di perusahaan, ada juga yang ngambil keputusan untuk entrepreneur gitu ya. Tapi itu Ya. semua kan pilihan ya. Artinya Tidak ada yang salah. tidak ada yang salah. Semuanya Jadi, bagus. Semuanya bagus. Yang penting bekerja. Bekerja. Yang nggak bagus tuh nggak bekerja misalnya. Nah, itu. Kadang walaupun di rumah tapi bekerja nggak apa-apa. Namanya Iya, entrepreneur bekerja. gitu. Namanya buat home Itu adalah industry segala pilihan. macam. Iya, Itu adalah pilihan. luar Sip. biasa. Oke lah. Makasih Sur. Mantap. Jadi yang banyak yang perlu kita benahi. Ini bisa jadi masukan untuk kurikulum kita juga ya. Artinya memang untuk soft skill dan segala macam itu Leadership. perlu dikuatkan. Leadership ya contohnya. Karena saya yakin bahwa lulusan-lulusan PCR itu keluarnya passion untuk manajerial itu cukup besar. Saya yakin itu. Passion untuk memimpin orang itu cukup besar. Jadi artinya memang itu yang perlu dikuatkan. Sip. Oke, makasih banyak. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sugeng Purwantoro, Pak Ihsan, Muhammad Ihsanzul, Yes. dan Surya, Yes, Pak Direktur. Pak Direktur kita yang menculik kita hari ini. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sama-sama menonton di kegiatan di bincang-bincang ini. Semoga bisa menjadi inspirasi kita sama. Tetap semangat, Sip, tetap mantap. menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sip, mantap.